Halo Mas Bro, Bu Bro, apa kabar? Kali ini kita ngadain sesuatu yang beda dan ada penampakan. Saya Indra dari Murdo Cruise, jika kalian belum tahu ya. Nah, kebetulan nih, di sini ada penampakan juga yang pastinya kalian udah kenal, yaitu Kang Bumi Rhoma Irama. Salah, Kang Bumi dari 11 Hardware. Halo. Nah, Kang, to the point aja. Oke. Kita mau bahas, ngobrol-ngobrol lah sedikit tentang pengalaman dulu waktu ngerakit PC, atau setidaknya pernah ada pengalaman buruk lah, Kang. Dulu kan Kang Bumi, saya pernah jadi orang awam lah, yang nggak terlalu tahu tentang PSU apa, mobile itu apa, atau PSU itu apa, dan sebagainya. Nah, menurut Kang Bumi, pengalaman yang paling unik nih dulu waktu ngerakit PC, atau dulu punya PC kayak gimana? Seperti apa sih, Kang? Oke, jadi pengalaman pas awal-awal ngerakit PC dulu ya. Iya. Oke, sebelumnya terima kasih buat Kang Indra ya, dan juga Kang Rae dari Murdo Cruise udah ngundang kita 11 Hardware untuk podcast ya, Kang ya? Iya, bisa dibilang begitu sih, Kang. Untuk Kang Indra dari Murdo Cruise. Jadi pengalaman saya pertama kali rakit PC itu sebenarnya dulu saya udah kenal PC itu udah dari tahun 98 ya. Tapi saya waktu itu main di tetangga, main PC dulu tuh dulu saya nggak tahu kalau di komputer tuh bisa main game, Kang. Ya, kita kan dulu kan gamersnya itu berawal dari PlayStation, PS1, terus main ke rumah tetangga. Waktu itu dia punya komputer, dulu kita main yang namanya tahun 98 itu ya, saya masih SD gitu ya. Udah ini ya ternyata Kang Bumi, udah sangat tua ya. Berarti setidaknya saya lebih muda nih, kan. Saya masih 17. Iya. Jadi main tahun 98 tuh main game Prince of Persia yang pertama banget, ingat nggak, Kang? Yang loncat-loncat. Bukan Sen of Time, yang bukan ya? dulu di komputer yang masih 2 dimensi. Oh iya. Berarti Sama- belum pernah main sih. Sama ini Daytona USA dulu tuh ya. Itu Daytona saya kurang tahu. Itu pokoknya game-game 90-an lah. Tapi baru ngerti ada yang namanya game di PC itu pas tahun 2002. 2002. Nah, 2002 itu kebetulan saya kan gamers PS1 ya, Waktu itu rilis PS2, Kang. PS2 rilis, harganya mahal waktu itu ya. Udah gitu game-game PS1 tuh udah mulai ditinggalin. Nah, pas PS2 keluar, waktu itu nggak sanggup beli. Kebetulan di rumah itu ada komputer punya kantor tuh, punya orang tua saya, komputer kantor Pentium 3, Kang. Pentium 3 800 MHz. Iya. Layar tabung. Nah, di situ saya kebetulan di komputer itu ada game pesawat-pesawatan. Saya coba main dan gambarnya bagus. Kok ternyata komputer bisa main game ya? Bisa gambarnya bagus gitu. Akhirnya saya dari situlah mulai senang main game di PC gitu. Dan waktu itu komputer yang kantor itu dibalikin sama kantor. Kemudian ayah saya waktu itu dikasih komputer lungsuran kantor yang udah hak milik gitu, pakai AMD Duron, Kang. Ya. Duron 900 MHz, masih SDR dulu RAM-nya. Sebelum Athlon XP ya itu, Kang. Ya, itu bukan sebelum Athlon XP. Jadi dulu tuh yang high end-nya tuh Athlon. Yang untuk entry levelnya tuh Duron. Saya pakai Duron 900, masih single core. Single core. Kan Athlon XP single core juga, tapi udah di atas 1000 MHz kan. DDR memorinya? Ya, Bukan? DDR. SDR? Kalau yang di Duron masih SDR, 128 dulu. Nah, di situ saya coba main game pertama itu adalah Need for Speed Hot Pursuit 2. Hot Pursuit. Yang sebelum Underground? Ya, sebelum Underground. Underground kan 2003, ini 2002. Itu gambarnya bagus banget waktu itu. Udah keren banget itu. Nah, dulu pas awal-awal itu saya tuh jadi seorang awam itu cukup lama, Kang. 2002 saya punya komputer sendiri ya, lungsuran dari kantor itu. Itu sampai tahun 2006 atau 2006 lah ya. 2007, hampir 5 tahun, itu saya jadi orang yang awam tentang PC. Jadi selama itu pula tuh saya pakai PSU bawaan casing, kan. Iya, yang kayak Simbada atau Mentari ya. Low budget lah. Low budget, atau
Dulu belum tahu ya kalau low budget itu Ya apa. dulu kita taunya Simbada atau Mentari itu PSU, ya PSU Iya, bagus PSU. gitu. Kita belum Sama sih. belum ngerti yang namanya Corsair, Cooler Master, Seasonic itu belum ngerti gitu. Dan dulu beberapa kali, dulu pernah komputer saya itu mati kan, nggak mau nyala. Terus dibawa ke tukang komputer, Nggak ditendang-tendang kan. mati pokoknya. Kok ini nggak mau nyala nih, kenapa ini? Kan kalau kesel dulu tuh tendang-tendang. Itu kalau kalah main PS. Iya. Terus bawa ke tukang komputer, kata tukang komputernya, wah ini PSU-nya mati, power supply-nya mati, mesti diganti sama yang bagus. Nah, dulu waktu dia bilang kalau yang bagus tuh ini nih, Mentari kan. Dan Iya, saya percaya aja, iya. oh ini PSU bagus. Dan itu waktu itu wattnya tuh masih 100 watt, 110 watt kalau nggak salah dulu itu. Lumayan ya, padahal waktu itu dulu itu hitung gede ya. Hitung gede dulu kan. Dan saya pakai PSU Mentari itu lama loh, sekitar 3 tahunan atau sampai tahun 2006 saya pakai PSU itu. Sampai akhirnya saya ngerti kalau di atasnya PSU low budget itu ada sebenarnya Ada. PSU yang lebih bagus lagi. Tapi dulu nggak langsung ke Corsair, nggak langsung ke Seasonic. Dulu pelan-pelan waktu itu ke PowerLogic, iya. Enlight. Tapi dulu masih mikir kalau di atasnya Mentari itu ada, yaitu PowerLogic sama Enlight. Dan saya pakai waktu itu namanya PowerLogic Magnum. Udah keren sebenarnya dulu itu. Jadi itu keren ya, kelihatannya keren kan. Sampai sekarang pun keren sebenarnya. Nah, dan si PowerLogic itu pernah suatu saat itu kayaknya saya salah masang atau gimana. Jadi pas saya nyalain komputer kok nggak mau nyala. Ternyata pas saya lihat kok ada bau gosong Kang. Bau hangit gitu. Bau gosong ini apa? Pas saya lihat itu keluar asap, itu si colokan SATA PSU ke SATA-nya, slot SATA-nya itu ke harddisk itu keluar asap, gosong, saya matiin langsung. Dan ternyata kayak entah saya salah nyoloknya kurang kenceng atau gimana, akhirnya harddisk saya rusak, kena tuh harddisknya, kena, terus melepuh si slot SATA-nya dan nggak nyala komputernya. Dibawa ke tukang komputer, diamputasi tuh si kabelnya, digunting sama dia, nyala lagi si PowerLogic-nya. Nah dulu tuh itu ya pengalaman waktu saya masih awam banget tentang komputer. Hampir 5 tahun kan saya awam, saya pakai bertahap lah, dari PSU Mentari, Simbada, terus naik ke Enlight dan sampai pilihan paling mahal juga. Sampai akhirnya PSU saya yang pertama itu yang kualitasnya bagus itu FSP Epsilon 700 FSP. Nah ini Kang tadi kan ngomongin tentang kerusakan PSU, pasti ada pelajaran nih Kang. PSU yang bagus itu kayak apa sih Kang? Apakah harus lihat dari harga, kapasitas watt 80 plus, ngaruh nggak sih sebenarnya? Atau yang biasa aja udah oke? Iya. Menurut Akang nih? Menurut saya ya. Jadi kalau menurut saya, kalau PSU yang bagus itu, sebenarnya kalau kita mau tahu PSU itu bagus atau tidak, kita tuh harus tahu dalamannya kan. Harus kita bongkar. Iya. Kita harus komponen dalamannya itu harus kita bongkar, kita lihat itu komponennya pakai apa, boardnya pakai apa, OEM-nya pakai apa, kapasitornya dan lain-lain sebagainya. Terus dites juga ripple-nya pakai oscilloscope. Itu kalau kita mau tahu beneran PSU itu bagus atau enggak. Tapi kan kita nggak mungkin ya kan ya. Kita juga nggak ngerti-ngerti banget kan ya. Yang merusak garansi. Dan juga nggak ngerti-ngerti amat kan begitu udah dibuka. Ya kalau orang yang ngerti itu ya harus dibuka dalamannya. Nah kalau kita nggak bisa berkesempatan untuk ngebuka itu, sebenarnya sih kalau menurut saya PSU yang bagus itu ada harga ada rupa kan. Jadi biasanya kalau PSU yang harganya mahal ya, itu memang pakai kualitas komponen yang bagus. Setidaknya bisa bikin kualitas. Ya. Jadi ada harga ada rupa. Dan kalau bisa sih menurut saya pakai merek-merek yang memang udah teruji, Corsair, Cooler Master, Seasonic. Itu kan merek-merek yang garansinya juga kan terjamin, ya kan? Minimal udah banyak yang review juga. Betul, ya kan? Minimal sudah dipakai oleh banyak orang dan para entusias PC kan. Walaupun sebenarnya kalau kita pakai PSU low budget, PSU bawaan casing, masih aman. PSU Korea gitu ya, itu beberapa orang ada yang aman-aman aja. Ada orang kayak dulu saya tuh pakai PSU bawaan casing, itu aman selama 3 tahun lebih, itu jalan-jalan aja kan. Iya. Jadi ada yang apes nih, ada yang apes pakai bawaan casing, ada juga yang ya beruntung kayak saya gitu. Tapi
menurut saya bedanya antara PSU yang kualitas bagus dengan PSU low budget itu dari presentasi kerusakannya. Jadi biasanya kalau yang PSU yang low budget, presentasi kerusakannya atau apesnya itu lebih tinggi. Iya. Tapi kalau PSU yang bagus, presentasi kerusakannya itu biasanya lebih rendah. Dan setidaknya biasanya kalau harga itu berarti nunjukin kualitas komponen yang dipilihnya juga Betul. paling oke ya Kang. Yeah. Kalau tergantung kebutuhan tuh mungkin dari watt ya, kapasitas dayanya. Iya. Ya, jadi kalau yang paling banyak menyedot daya itu kan prosesor dan VGA card. Terutama VGA card ya. Ya biasanya ada spek minimum ya. Betul, kalau kita mau beli VGA card kan di website resminya itu minimum PSU-nya berapa? 500 watt misalkan. Nah, buat teman-teman sih kalau mau milih PSU, ya sesuaikan dengan komponen yang kalian gunakan. Kalau kalian pakai VGA RTX, ya udah kelas high end gitu ya. Ya minimal 550, 600 dan sebagainya. Terus kalau tadi yang 80 plus gold, bronze, white. Ya, jadi itu hanya salah satu aja. 80 plus itu yang gold, yang bronze itu salah satu saja sebagai tolak ukur untuk mengukur PSU itu bagus atau tidak. Masih banyak faktor-faktor lain. Jadi yang bronze, yang gold itu ada faktor lain harus kita lihat juga. Yaitu tadi kayak boardnya, build quality-nya, OEM-nya dan lain-lain. Gitu. Dan sertifikasinya harus yang benar-benar terdaftar. Yang benar-benar benar itu 80 plus goldnya tuh benar-benar gitu. Masing-masing merek tuh mereka juga punya ini seri low end-nya. Misalkan Cooler Master nih, punya kelas-kelasnya. Cooler Master punya kelas yang low end-nya, punya kelas yang mid range-nya, punya kelas yang high end-nya. Nah, mungkin yang kelas low end-nya ya kualitasnya sama dengan yang low end-nya di merek-merek lain gitu. Jadi kita juga selain ngeliat ke mereknya, kita ngeliat serinya juga tuh. Seri si PSU-nya itu recommended atau enggak. Ya tapi itu lagi kalau kita mau lihat bener-bener mau lihat ini bagus atau enggak harus dibongkar kan. Ya tapi kan nggak mungkin kan ya menurut. Dan sekarang mudahnya itu bisa lihat dari reviewnya. Mending lihat review dan lihat ini sih apa testimonial ya, testimonial teman-teman yang udah pakai PSU. Nah selain pengalaman PSU nih Kang, ada lagi nggak pengalaman yang unik dari dulu misalkan waktu ngerakit PC atau main game-game yang sebenarnya kalau menurut anak muda sekarang itu nggak seru, tapi kalau dulu itu pasti wah banget lah. Iya. Jadi kalau pengalaman yang unik-unik selain PSU ya, dulu kan waktu masih awam tuh kita pakai PSU bawaan casing, low budget. Nah dulu itu yang pengalaman awam saya satu lagi tuh ini Kang, kalau kita ngeliat VGA card itu dari VRAM-nya. VRAM-nya. Yes. Ya. Jadi zaman dulu, sekarang kan udah 8 GB. Udah dulu itu 256 ya. Itu 258 megabyte kan. Megabyte. Saya pernah dulu tuh punya 64 Kang, 32 malah pernah ngalamin. Ya. Nah, dulu tuh VGA pertama saya itu onboard. Onboard yang bisa dulu itu dinaikin memorinya. Bawaannya motherboard ya, bukan prosesor ya. Iya, dulu kan VGA onboard. Kalau sekarang kan VGA onboard itu kan dari prosesor. Ya, kalau dulu itu VGA onboard itu dari motherboard. Dari North Bridge. Itu kan. Sekarang fungsi North Bridge itu dipindahkan ke prosesor. Hampir semua fungsi North Bridge itu dipindahin ke prosesor. Jadi dulu VGA onboard tuh dari mobonya tuh. Dulu saya pakai SIS Kang. SIS yang bisa diganti dinaikin RAM-nya itu tapi ngambil dari memori. Nah itu saya VGA pertama saya waktu itu saya upgrade ke Galaxy dulu namanya masih Galaxy kan. Galaxy. Saya kurang tahu tuh. GeForce 2 MX 400. Yes, pernah nyoba. 64 MB teman-teman. 64 MB. Sekarang 8 GB, 4 GB ya. Udah nggak cukup. Dulu 64 MB coba. Nah dulu 64 MB itu termasuk gede. Jadi kayak dulu kan kalau orang nanya VGA-nya berapa mega? Berapa mega? Termasuk RAM kan biasanya. RAM berapa? Bukan giga. Tapi megabyte. Dan memang dulu hampir VGA card yang punya VRAM gede, itu VGA card yang bagus ya. Memang sebagai salah satu tolak ukur VGA card. Patokan VGA card itu bagus atau enggak itu dari VRAM-nya itu. Karena dulu saya pernah ngalaman Kang. Saya waktu itu install game Prince of Persia Sands of Time tahun 2004. Ingat terhitung berat lah. Ceweknya
si Prince sama si ceweknya namanya Farah. Saya ingat. Itu saya pakai GeForce 2 MX 400 saya itu nggak jalan. Enggak. Katanya minimum requirement itu harus 128 MB. Akhirnya saya belilah itu ATI Radeon. Bukan AMD Radeon ya dulu. ATI Radeon 9200 SE 128 MB DDR1 kalau nggak salah ya. Mereknya apa? Power Color harganya 400 ribuan. Itu udah lumayan gede ya Kang ya. Dulu keren. Jadi saya tuh dulu nggak nyari serinya tuh Kang, nyarinya dari bentuk ya, dari ada nyarinya dari VRAM-nya itu. Mana nih yang 128 MB nih supaya kuat main game gitu. Dan dulu juga suka ada bentuknya itu ada gambar-gambar yang unik biasanya kalau VGA. Ya maskotnya maskotnya si Radeon kan, si Ruby itu kan. Ruby. Ya. Nah itu saya sempat ada momen dimana kalau nyari VGA card itu dari size-nya, dari VRAM-nya. Dari VRAM-nya. Dan memang dulu masih relevan ya. Yeah. Dulu masih relevan ngelihat VGA card yang bagus itu dari VRAM-nya. Dan itu lumayan kan? 256 justru saya ya. Habis itu upgrade yang 256 9600 XT. Wah. Itu perasaan jutaan tuh Kang. Jutaan, 1,2 dulu. Saya nggak kebeli Kang, itu udah sultan. Saya juga belinya pas udah diskon. Kalau Kang dulu gimana tuh? Kalau saya itu paling tinggi itu 9200 SE itu. 128. Itu VGA pertama ya? 64 bit. Saya malahan justru kurang ngerti bit rate terus clock speednya. Ya justru yang lihat awalnya bukan dari VRAM kalau saya. Oh ya dari bit ya? Saya bukan dari bentuk kan. Dari bentuk. Bentuknya keren nih. Wah oke. Dan alasannya juga sama waktu upgrade dari GeForce itu karena nggak bisa main game itu. Malah saya udah masuk cuman patah-patah. Upgrade ke situ 450.000 nggak salah. Mereknya tuh pasti selalu dari Hiss. Dulu saya suka dari bentuk coolernya itu kan. Coolernya itu unik. Hiss Ice Cube. Iya, Ice Cube 1, Ice Cube 2, Ice Cube 3. Wah, keren lah pokoknya. Ya itu sih Kang. Nah dulu tuh juga kita ngeliat dari bit Kang. Karena kan dulu kan yang namanya PS1 itu kan kalau nggak salah konsol dari Nintendo ya, konsol 8 bit, Sega 16 bit, terus PS1 32 bit. Nah kita ngiranya kan VGA juga ada bit-bitnya juga kan. Nyarinya tuh harus yang 128 bit atau yang 256 bit. Kalau 256 bit justru kemahalan. Ya dulu yang high-end-nya kan 256 bit ya. Iya. X800, X1800 ingat nggak Kang? 1800 XT. 1800 XT itu 256 bit. Ada 1300 kadang kalau nggak salah. Ya pokoknya sekelas itulah. Pokoknya pengalaman awam yang kedua itu kita melihat VGA card zaman dulu itu dari size VRAM sama bitnya. Kalau yang lain nggak terlalu ngerti kadang-kadang ya. Jadi memang saya sempat jadi awam banget dari pertama kali kenal PC itu ya sekitar 5 tahun. Nah, pas ngerti PC-nya itu kejadian apa sih Kang dari VGA, dari kerusakan PSU atau dari keseluruhan? Misalkan saya pernah nih ngebongkar PC tapi nggak bisa ngerakit lagi. Nah, gara-gara itu saya bisa ngerti PC gitu. Kalau Akang? Kalau saya kebetulan setidaknya lah. Kebetulan saya kan lebih ke game ya. Jadi waktu itu mau ngerti PC itu karena game yang saya mainin itu udah nggak kuat Kang. Itu tadi upgrade VGA. Upgrade VGA pertama itu kan VGA pertama saya kan onboard. Upgrade ke GeForce 2 MX 400 karena dulu main Vietcong. Tahun 2003 game Vietcong itu keren loh. Vietcong memang sudah tua ya. Vietcong ingat nggak? Itu bagus loh, itu nggak keluar lagi. Saya nggak kuliah gara-gara Vietcong kan pohonnya nggak ada gitu kan, pakai VGA onboard. Grafik paling bagus kan salah satu. Iya itu kan di hutan-hutan gitu kan. Nah akhirnya ini harus upgrade VGA. Kebetulan kan waktu itu saya punya saudara yang ngerti tentang komputer, diajarin ini kalau mau bagus harus upgrade VGA card. Nah waktu itu saya upgrade VGA card ke GeForce 2 MX 400 itu merek Galaxy. Nah, jadi Galaxy yang sekarang itu dulu namanya Galaxy. Itu saya main jadi bagus tuh gambarnya, hutannya jadi kelihatan. Terus main Prince of Persia nggak kuat, upgrade lagi si GeForce 2-nya. Jadi ngerti komputer tuh karena emang kebutuhan game. Iya. Jadi karena gamenya nggak kuat, gamenya nge-lag, nggak bisa main, akhirnya
upgrade VGA. Dulu ngerti VGA doang, tanpa saya ngerti PSU tuh juga harus ngikut kan. Nah pas upgrade VGA itu ya itu PSU-nya nggak kuat, nggak nyala gitu. Kalau storage kan yang Pak dulu udah ngerti atau setidaknya kapasitas harus besar atau enggak? Kan game-game dulu tuh kadang-kadang nggak terlalu besar, nggak kayak sekarang itu giga. Kalau dulu kan ratusan mega lah. Iya. Dulu tuh kita masih main satu CD ya. Satu CD tuh cuma 700 mega satu. Dulu harddisk 10 giga juga muat. Udah cukup. Lo ada CD yang game yang CD 2 CD itu 1 gigaan, kayaknya udah keren banget. Udah berat. Udah wah. Jadi saya ngerti VGA card, ngerti komputer itu dari kebutuhan game, Kang. Dari kebutuhan game, upgrade VGA card. Terus tiba-tiba nggak kuat, pas upgrade VGA card, akhirnya, oh ini ada lagi nih komponen lain, yaitu adalah PSU udah di-upgrade. Terus kok masih nge-lag. Waktu itu kan saya udah upgrade. Waktu itu saya main GTA 3 kan. GTA 3 udah pakai GeForce 2 MX 400. GTA 3. Udah pakai udah pakai power supply yang jalan. Terus kok nggak ada, ini bannya hilang. Bannya nggak ada, Pak. Gedungnya hilang main GTA 3 tuh. Ini kenapa? Tapi pas saya main di tempat teman saya, lengkap. Jalan, bagus. Padahal dia pakai GeForce 2 juga. Ternyata dia pakai Athlon XP, Kang. Prosesornya. Oh, dari situ. Oh, ada yang namanya prosesor. Oh, prosesor harus di-upgrade. Nah, itulah akhirnya saya ganti ke Athlon XP 1800 plus. Dari Pentium atau? Dari Duron. Jadi Duron 900 upgrade ke Athlon XP 1800 plus. Saya udah nyiapin dananya tuh, waktu itu harganya berapa ya? 1 juta atau 800.000 saya lupa. Pas saya mau upgrade, kata tukang komputernya harus upgrade Mobo juga. Oh, ada lagi motherboard lagi. Jadi kan ngerti lagi tuh motherboard. Soket apa sih, Kang, dulu? Terus pas soket ini, Kang, soket A ya, saya lupa, Kang, itu. Si Athlon itu soket apa ya? Udah gitu si Mobonya kan dulu kan pakai SDR. Nah, di Mobo yang baru itu yang via, saya dulu Gigabyte via KT400. Wih, sudah keren ya. 1800 Gigabyte via KT400. Mobonya RAM-nya harus ganti juga yang ke DDR1. Oh, ada RAM lagi, harus ganti lagi gitu. Ya gitu kan, jadi bertahap tuh. Awal mulanya dari game. Ada tahapannya ya, betul. Kan. Windows, Kang. Dulu pernah pakai Windows apa aja? Windows, ya. Windows pertama saya punya komputer yang si Duron itu 98. Wih, 98. Windows 98. Tapi dulu saya pernah nyobain yang Windows 95 kan. Semua 95. 95 pernah. DOS yang sebelum DOS yang kalau kita mau masuk ke Windows tuh harus ketik Win dulu. Kita ketik Win dulu baru masuk ke Windows gitu kan. Nah, Windows pertama saya itu 98. Terus ada requirement tertentu gitu. Kalau nggak bisa lagi pakai Windows 98 nggak apa, Kang, kalau kita mau main game. Minimal harus Windows 2000 atau Windows XP. Nah, disitulah saya upgrade ke Windows 2000. Cuma bentar aja tuh 2000. Langsung ke Windows XP. Windows XP itu banyak virusnya kan, kalau nggak salah dulu itu ada virus Indonesia yang terkenal sedunia, Brontok sih. Oh ya, Brontok. Yang cuma bisa dimatiin sama antivirus Indonesia juga. SmartDAV. PC MAF. Sekarang masih ada nggak, kan? PC Media antivirus dulu juga ada tuh dulu. Iya. Senjata andalan dan gratis. Dulu saya install PC itu kalau antivirusnya ada banyak. Indonesia satu, luar negeri satu. McAfee? McAfee terlalu berat itu kadang. Iya. Selain Windows 98 XP yang paling berkesan? Saya udah nyobain tuh 98, terus upgrade 2000. 2000 pernah ternyata. 2000 pernah tapi bentar. Upgrade ke XP. Terus XP yang bagus biasanya apa sih? XP paling lama ya? Paling lama. XP Service Pack 2. Iya, dulu suka ada Service Pack 1, Service Pack 1, 2 sampai 3 kan ya? Iya, 3. Terus udah gitu kan muncul tahun 2006 tuh apa? Vista yang udah pindah dari X10. Enggak, saya belum pernah tuh Vista. Karena dulu kan waktu Windows Vista muncul yang namanya game next gen, PS3 dan Xbox 360 kan. Iya. Dulu Crysis itu cuma bisa nyala very high-nya kalau kita pakai Windows Vista. Nah, di situ kan akhirnya saya upgrade ke Windows Vista. Versi bitnya juga udah ngaruh ya. Kenapa? Versi bitnya juga biasanya. Dulu kan ada 32 bit. Oh iya, 3 bit. Sampai sekarang pun yang masih 64 bit itu yang di limit RAM-nya ya. Iya. Terus habis Vista ke Windows 7. Windows 7 yang paling saya paling lama ya. XP. Terus ke Windows 8. Windows 8 enggak sih. Katanya banyak bug, Kang. Kalau Windows 10
Windows sampai sekarang pakai Windows 10. Ya, Saya pertama ini- kali yang migrasi awal-awal dari Windows 8 ke Windows 10 tuh saya langsung pakai Windows 10. Berarti hampir semua nih. Semua Windows udah dicobain. Bener, keterlaluan. Oh iya, selain Windows itu game juga pernah ada yang berkesan nggak Kang? Bukan game sekarang lah, game dulu. Game jadul ya? Game jadul. Akang apa, Kang? Kalau saya kan dulu suka Age of Empire. Age of Empire 2. Ya. Terus Need for Speed Underground, CM. Most Wanted. Jadi Most Wanted. kalau games itu kan games yang terkenal zaman dulu di PC yang tidak ada di platform lain itu games strategi kan. Iya. Age of Empire. Heeh. Dulu tuh pertama kali saya tahu game strategi itu Commandos, Kang. Iya. Commandos 1 saya belum pernah sih. Commandos 1, 2 2, 3 tuh saya main. Nah, ketiga tuh yang mana Road to Bear Iya, kalau nggak iya. salah tuh. Jadi itu game keren banget sih. Kita Berkesan. sendirian masuk ke menyelinap ke markas musuh yang banyak orang. Waduh itu seru banget. mainin banyak karakter. Ya. Empire Earth. Empire. Wah, Empire. Empire 1 2 3 saya main, Kang. Campaign-nya loh itu. Iya, Dari iya. yang Saya nggak zaman bisa, batu. nggak kuat. Ingat gak, Kang, zaman batu, terus zaman Dark Age, Sampai zaman modern. sampai yang udah terbang-terbang perang ini, gitu. perang nuklir. Iya, Kalau saya- yang udah laser-laser gitu kan. Terus saya mainin tuh Age of Empire, Cossack. Heroes Might of Magic enggak? Oh itu nggak main. Age of Mythology main. Wah. Age of Mythology main. Sama ini apa? Red Alert. Command and Conquer. Kalau saya sih CNC, Kang. Dia CNC Yang- Command and Conquer yang yang- Red Alert 2 saya Bukan, main. yang ada satu lagi yang Zero Hour. Oh Zero Hour ya. Sampai main LAN pun Sama saya ini paling kan. jago dulu kan. Strategi yang bagus itu Warhammer. Nah, itu Warhammer belum. Dawn of War. Nah, itu belum Saya main. nggak terlalu sih. Ya, tapi katanya oke tuh. Ya. Kalau dulu kan main game itu nggak musim online. Dulu itu LAN kan. Ya. Pasti wah, main CS. CS Counter Strike 1.6 ya. Yang seru, yang sering banyak dimainin tuh. 1.3 sama 1.6, Kang. Dulu mainnya LAN. Jadi di warnet tuh ada 8 komputer. 4 komputer tuh satu tim, 4 komputer lagi satu tim. Main antar ini Iya, antar kelas. Iya. Itu Atau saya antar ingat tuh. angkatan. Antar angkatan, antar sekolah. Tapi serunya di situ Seru kan. Malah Jadi- sampai teriak-teriak Jadi kita teriak-teriak lawan kita di depan kita tuh. sampai tetangga Jadi kan. kalau maki-maki orang, orangnya di depan kita. Ya istilahnya kalau mau berkelahi ya di situ. Iya. Tapi jarang dulu. Justru enaknya itu di situ ya kan. Ya itu pokoknya game-game PC zaman dulu tuh emang memorable banget ya. Ngangenin Iya. banget teman-teman. Kalau dibanding game sekarang bedanya apa sih kan? Kalau dibandingin game sekarang sih, saya rasain sih game Kalau eksklusif. kualitas grafik pak oke lah, Ya. pastilah. Menurut saya sih eksklusivitas. Kalau dulu itu banyak banget game eksklusif ya, khusus dirilis di PC. Iya. Kalau sekarang tuh kebanyakan Banyak. game PC itu dari portingan konsol. Ya kalau dulu tuh, game-game developer PC itu banyak banget pilihannya ya. Itu game-game strategi. Dulu tuh ada game juga yang saya suka itu bukan Fear kan? Tahu Fear kan? Fear. First Encounter Assault Recon. Nah itu tuh keren banget itu. Saya nggak terlalu suka game horror. Itu grafiknya keren itu. Iya. Itu hanya dirilis di PC pada saat Dan itu. gara-gara PC saya nggak kuat itu. Tahun 2005 itu. 2005. Most Wanted ya kalau nggak Most salah. Wanted juga. Zaman Most Wanted. Most Wanted juga dirilis di konsol waktu itu. Iya. Nah, setelah ngomongin tadi tentang pengalaman dari mulai rakit PC nih Kang, terus Windows, gaming, nostalgia, terus banyaklah hikmahnya. Ada pesan nggak Kang, khususnya buat pengguna awam yang pengen rakit PC dan pengen hindari semua hal yang minimal jadi pengalaman baik lah Kang? Ya. Kalau menurut saya sih pesan buat teman-teman yang baru mau rakit PC, yang baru kenal komputer, ya nggak apa-apa sih jadi orang awam tuh nggak apa-apa karena kita juga dulu kan Iya, awam, kita semua juga dulu pasti belajar. pernah. Semua berawal dari ketidaktahuan. Tapi mungkin di sini yang saya tekankan adalah keseriusan untuk belajar. Jadi teman-teman ada niat buat belajar ini gimana supaya ngerti PC gitu kan. Iya. Karena zaman sekarang itu kan informasi mudah didapat. Lebih lengkap ya Lebih kan lengkap. kayak reviewer. Kalau Betul. dulu nggak ada ya. Ya dulu kan sekarang kan kalau mau lihat rakit PC tinggal lihat Komen, YouTube, ya terus kan? komen. Tinggal lihat YouTube rakit PC, terus ada di grup Facebook tinggal nanya kan. Yes.
atau di komen tinggal nanya, Bang ini gimana. Zaman dulu kita mau nanya siapa? Nanya diri sendiri. Sakit. Dulu kita tuh info-info yang paling bisa kita dapat tuh dari toko, Dari majalah. Majalah. Itu pun mahal kan? Belinya saya waktu itu di ini Kang, di yang bekas-bekas di Cikapundung. Yes. Di Bandung di Cikapundung kan yang berapa bulan yang lalu dijual bekas murah-murah tuh majalah-majalah PC kan. Kalau online belum ada kan dulu. Dulu kan Boro-boro warnet juga online. susah kan? Dulu Yahoo Messenger juga susah. Iya. Sama nanya ke tukang toko komputer. Biasanya langsung. Jadi Biasanya. teman-teman mungkin lebih serius gitu ya, lebih belajar, digiatkan belajarnya untuk rakit PC, di perdalamnya tuh benar-benar lebih serius lagi, dan bertanyalah ke orang-orang yang memang dianggap kompeten gitu, kompeten untuk rakit PC gitu. Itu tadi kalau dari saya mungkin yang paling diutamakan dalam rakit PC itu PSU ya. Iya. PSU kalau Berharga banget tuh. karena kita nih, saya sendiri ngalamin dulu sebagai orang awam pakai PSU bawaan casing berkali-kali rusak tuh, nggak Dan nyala. sebenarnya bukan berarti jelek ya kan ya, sebenarnya. Karena kok kebetulan mungkin waktu itu saya ya kena apes aja gitu. Jadi ada faktor keberuntungan Ada juga. faktor keberuntungan juga gitu. Jadi teman-teman sekarang udah banyak media lah intinya ya. Sudah banyak media, sudah banyak cara untuk belajar, tinggal diseriusin aja, diniatin gitu. Dan jangan malu bertanya ya Kang ya. Betul. Kalau nggak mau bertanya, kapan majunya? Ya minimal jadi pengalaman lah. Betul. Dan biasanya sih kalau pengalaman-pengalaman, dan jangan takut salah ya. Iya. Jangan takut salah gitu maksudnya, tapi jangan sotoy juga. Maksudnya jangan Iya. beranilah rakit PC sendiri itu, memberanikan diri gitu ya. Jangan malu bertanya, terus berani mencoba, terus kalau bisa ya didampingin sama saudara atau teman yang ngerti. Kalau dulu saya didampingin sama teman atau saudara yang ngerti komputer. Kalau saya mah nggak sama sekali, ini benar-benar otodidak. Otodidak banget itu. Sampai rusak hardware, resikonya itu. Dulu teknisi ya kan? Iya, saya teknisi dulu di Teknisi komputer. bukan LAN, Di internet. warnet. Tapi sering ngerakit, ada punya kerjaan sampingan lah. Jadi teknisi di warnet. Jadi banyak lah. Warnet mana kan? Di Jatinangor. Humate. Jadi kita berdua nih alumni Jatinangor ya. Yes. Tapi saya masih angkatan bawah. Saya angkatan 2009. Saya Kalau Kang Bung. 2015. Ayo. Pokoknya kesimpulan dari kami, ya teman-teman jangan malu bertanya, dan sekarang udah banyak media untuk belajar. Itu Dan aja sih. buat yang udah tahu, setidaknya berbagi pengalaman lah dengan orang yang awam. Oke. Beramal itu oke loh. Oke teman-teman, setidaknya kita bisa ambil kesimpulan nih. Yang pasti sih jangan takut untuk bertanya. Bahkan sekarang ada banyak media pembelajaran nih. Dan jangan takut salah. Kalaupun salah, bisa bertanyalah ke orang-orang yang berkompeten. Terima kasih nih Kang Bumi udah berkunjung ke markas Murdokrus. Makasih buat Kang Indra dari Murdokrus udah ngundang kita, udah dijamu juga buat Kapan-kapan ya kita ini lagi. Buat editor juga jangan lupa Kang Rae, editor. Rae, itu Kameramen. orang paling ganteng sedunia Jadi Mars. sebenarnya Murdokrus tuh siapa aja sih personilnya Kang? Jadi ada sebenarnya awalnya itu saya, terus kemudian Akang tuh namanya bertambah. siapa? Akang namanya siapa? Saya Indra. Indra. Terus Ini yang ada Rae. Di balik Murdokrus tuh ini ya, teman-teman ya, Nggak suaranya sih. itu dia nih yang khas nih. Enggak, saya itu orangnya malu-malu kan. Ini pertama kali nih. Jadi sejarah Ini berarti pertama kali depan kamera. Ini masih grogi sebenarnya kan. Oh, iya. Nah, kemudian ada Rae, terus ada itu tuh yang badannya paling kecil tuh. Nggak tahu, saya lupa lagi Jadi namanya, ada nanti lah 3. kenalin. Personilnya 3. Sementara ini ada Ada 3. Semoga makin banyak lah. Jangan lupa kunjungi web murdokrus.com. Oh ya, ada akan juga punya, webnya. akan punya web juga ya. Justru awalnya dari web sih Kang. Kalau YouTube baru-baru nggak inilah. Yang pasti semoga bermanfaat ya. Ciao. Jangan lupa like, subscribe jika kalian suka.